Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya ada di situs Nyi Gede Sumber atau Nyi Mas Rara Kuning ya teman-teman. Tapi entah kenapa sama masyarakat sini situs ini dinamai situs Kidanuarsi atau Ki Buyut Jago. Padahal Kidanuarsi itu nggak pernah ada di Cirebon ya teman-teman. Beliau menetap di Petapan di Gunung Dieng, menunggui ayahandanya Ki Danuseta hingga wafat di Gunung Dieng. Jadi Ki Danuarsi itu nggak pernah ke Cirebon ya teman-teman. Yang ada di Cirebon itu adiknya Ki Danusela. Dan Ki Danusela juga mempunyai istri namanya Nyi Arumsari, orang Cirebon Girang. Situsnya ada di Comberan kalau nggak salah, nanti kapan-kapan bisa telusur ke situ. Yuk langsung aja lanjut ke ceritanya. Nah ini dua makam ini makam Nyi Gede Sumber sama Ki Gede Tukmudal ya, atau Ki Gede Wanakerta ya, suaminya Nyi Gede Sumber atau Nyi Mas Rara Kuning. Ya kita langsung ke ceritanya ya teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Kelurahan Sumber atau Desa Sumber yang ada di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Situs ini bertepatan di ibu kota Kabupaten Cirebon ya teman-teman. Sekitar abad 14 akhir, di suatu daerah yang sekarang dinamakan Desa Sumber, terdapat sekelompok masyarakat yang menganut agama Kesangyangan atau bisa disebut juga Buddha Prawa atau Hindu, yang dibawahi kekuasaan Kerajaan Raja Galuh. Dengan tokoh Kesangyangan atau pemimpin keagamaan di situ yaitu Ki Danusela ya teman-teman. Jadi Ki Danusela itu suka berkunjung ke sini untuk menengok umatnya. Oke lanjut. Setelah tokoh-tokoh Cirebon datang ke daerah ini untuk menyebarkan agama Islam, sebagian dari mereka tertarik dan kemudian menganut Islam, sementara yang tidak tertarik pergi meninggalkan wilayah Sumber. Para wali seringkali mengadakan ceramah atau musyawarah di perkampungan di Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Ini dikatakan Gunung Ciremai karena seiring dijadikan tempat ceramah para wali, ketika berangkat ke Gunung Ciremai atau kembalinya para wali selalu singgah berlama-lama di daerah Sumber ini untuk memantau perkembangan agama Islam di daerah ini, sembari melepas dahaga dan lelah karena banyak sumberan atau mata air di wilayah ini ya teman-teman. Selain tempatnya asri juga nyaman untuk peristirahatan. Oleh karena itu di daerah Sumber pernah direncanakan untuk mendirikan sebuah pesanggrahan atau keraton kecil, namun dibatalkan karena ada salah seorang wali yang tidak menyetujuinya. Jadi kita bisa lihat di daerah sini ya teman-teman, banyak balong di sekitar situs. Oke lanjut. Meskipun tembok atau dinding atau kuta kosot telah mulai dibangun, itulah sebabnya di sebelah selatan Polsek Sumber sekarang terdapat nama blok Pasanggrahan, kuta kosot dan perwatalan. Di sekitar tempat peristirahatan para wali itu dibuat sebuah taman sari yang di dalam terdapat kolam atau balong yang sekarang menjadi situs Balong Sumber. Setiap tahun ketika tiba musim kemarau, masyarakat sering kesulitan air. Salah seorang wali mencoba mencari air dengan mentongkel tanah, kemudian keluar air bersih yang berlimpah-limpah. Maka dibuat sebuah tuk yang sekarang disebut tuk melanse, tuk mudal, tuk kumer, dan tuk luak. Setelah ditemukan mata air, sumber air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka daerah ini semakin ramai dan banyak dikunjungi
dan akhirnya daerah tersebut disebut daerah Sumber atau desa Sumber. Para wali pun mengutus seorang santri perempuan bernama Nyimas Rara Kuning yang sangat sabar dan patuh serta setia mengabdi kepada para wali dan perjuangannya syiar Islam di wilayah Sumber yang dititip para wali sebagai imbalan jasa atau tanda jasa terhadap Nyimas Rara Kuning. Para wali mengangkatnya sebagai pimpinan dengan julukan Nyi Gede Sumber. Nah, ini saya ada berada di situs Balong Sumbernya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti Balong Sumbernya di video ini. Oke, lanjut. Pada suatu saat kerajaan Raja Galuh berusaha menghambat perkembangan agama Islam di daerah Sumber. Bahkan ingin menghancurkan Kesultanan Cirebon. Atas kesigapan serta kewaspadaan Nyi Gede Sumber dengan tokoh-tokoh Islam lainnya, pasukan Raja Galuh dapat dipatahkan dan banyak yang ditawan sehingga akhirnya menganut agama Islam. Di antara yang ditawan itu adalah Kencana Wungu, seorang perempuan mata-mata dari Raja Galuh. Sebagai imbalan kepada Kencana Wungu yang kemudian membantu perjuangan Nyi Gede Sumber dalam mengembangkan agama Islam. Maka Kencana Wungu diserahi tugas untuk merawat atau memelihara Taman Sari atau Balong Sumber yang ada di video ini ya teman-teman. Dan dalam membangun desa Sumber, Nyi Gede Sumber atau Nyimas Rara Kuning dibantu oleh tokoh-tokoh Islam seperti 1 Pangeran Panjul, 2 Pangeran Sampiran, 3 Pangeran Panjang, 4 Pangeran Parakamuncang, 5 Ki Gede Dermayu, 6 Ki Gede Siwalan, 7 Ki Gede Semu, 8 Ki Gede Jagakarti, 9 Ki Gede Cikuya, 10 Ki Gede Ranggajati, 11 Ki Gede Jati Jajar, 12 Ki Gede Agus, 13 Ki Gede Patih Congkara, 14 Ki Gede Sawud atau Nyi Gede Sawud, 15 Ki Gede Pataraksa, 16 Ki Gede Anderwangu. Nyimas Rara Kuning menikah dengan Ki Gede Wanakerta atau Ki Gede Tuk Mudal yang makamnya ada di sini ya teman-teman. Dan dikarunia seorang putri bernama Nyimas Rara Sakti. Gede Wanakerta adalah seorang ahli bercocok tanam. Seperti di Sungai Cipager ia menanam manggis dan sehingga sekarang daerah tersebut bernama Blok Pemanggisan. Sebelah utara beliau menanam salak sehingga daerah tersebut terkenal dengan nama Desa Pasalakan. Dan untuk sejarah Desa Pasalakan ini nanti kita telusur ke sana teman-teman. Ada sejarah dan ceritanya sendiri. Mulai tahun 1981, Desa Sumber berubah status menjadi kelurahan. Lurah yang pertama adalah Bapak Ahmad Mista. Dan untuk sejarah kuncen tempat ini sendiri pada tanggal 1 Maret 1982, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat Anirin dan Dasman sebagai juru pemelihara situs Balong Sumber ini. Dan sekian cerita sejarah Kelurahan Sumber dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.